Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arya Kurniawan 13. Oke, ini adalah 1 minggu saya setelah menggunakan Pixel 4. Dan ini beberapa catatan yang bisa saya rasakan dan saya sampaikan ke teman-teman. Dan ini mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang pengen meminang Pixel 4. Karena harganya sekarang sudah cukup terjangkau ya. Di angka 3,5 sampai 4 jutaan. Bahkan masih ada yang jual di angka 5 jutaan dengan kondisi yang cukup baru, biasanya full set, dan itu unit global. Unit global itu bisa aja di varian 6128. Nah, sementara unit yang saya pakai ini termasuk region Jepang dengan varian 664. Oke, yang pertama langsung aja nih, di baterai. Nah, jadi saya sampaikan langsung aja untuk unit yang saya punya ini, baterainya itu dalam kondisi yang biasa-biasa aja ya, jadi bukan unit terbaik. Angkanya mungkin sekitar 80%-an lah, sekitar segitu. Dan untuk performa baterainya itu sehari saya bisa 2 kali charging. 2 kali itu misalnya simulasinya ya, jam 6 pagi itu saya lepas charger dengan full 100%, maka saya akan ngecas lagi itu di sekitar pukul 14.30-an, jadi jam 2 siang lah. Itu dengan pemakaian yang cukup intens, jadi saya misalnya kerja, WA, terus Instagram, buka YouTube, dan lain-lain tanpa bermain game. Karena biasanya kalau dari pagi sampai pukul segitu, jam 2-an siang, saya nggak main game sama sekali. Lalu dengan skenario yang sama, saya bisa mencapai di pukul 16 sore ya. Tapi itu agak jarang-jarang buka HP-nya. Misalnya di jam-jam produktif, jam 9 pagi sampai jam 12 siang, saya akan sangat jarang sekali buka HP. Nah, itu bisa nyampe jam 4 sore tuh. Lalu saya cas lagi dengan full, misalnya dari jam 3 lah ya, jam 3 sore, maka bisa dipakai sampai pukul 10 atau 11 malam. Biasanya sih kalau kayak gitu udah sesekali bermain game. Dan itu menurut saya untuk performa baterai Pixel 4 ini sebenarnya ya, kalau unitnya sehat masih bisa mendapatkan performa yang lebih dari itu ya. Jadi untuk unit ini saya bisa katakan cukup, bukan yang terbaik tetapi nggak terlalu boros juga. Dengan catatan juga saya menggunakan charging atau charger power delivery ya, Type C to Type C, jadi ngecasnya juga cepet. Nah, kalau pakai charger biasa, saya udah coba charger yang biasa lah ya, quick charge atau fast charging, itu bisa nyampe 2 jam untuk penuh dari 10% ke 100%. Nah, kalau pakai fast charging yang power delivery, itu cukup di 1 jam 29 menitan. Oke, yang kedua, untuk bermain game Mobile Legends nih. Nah, untuk bermain game Mobile Legends, misalnya ya, saya ngecas 100% penuh. Lalu saya mainkan sampai batas dari baterai tersebut. Untuk rank ya, match rank itu bisa nyampe 4 kali tanpa menggunakan charger. Jadi kalau misalnya match ranknya itu per 1 kali main durasi sekitar 20 sampai 24 menitan, itu bisa 4 kali main dan dengan settingan maksimal ya. Nah, ini saya setting ke rendah karena saya ngejar performanya. Tetapi kalau setting di ultra, ini masih dapat di 4 kali game match rank ya. Nah, itu kan bertemu dengan musuh, jadi butuh performa yang cukup tinggi. Tapi dengan catatan juga, banyak sekali catatan di sini untuk bermain game ya. Kondisinya malam hari dengan suhu udara yang cukup dingin atau sejuk. Nah, kalau misalnya kalian bermain di siang hari, saya rasa hanya 2 sampai 3 kali game, pasti kalian udah gatel buat ngecas lagi. Nah, itu catatannya ya. Dan untuk bermain game nih, saya mewajibkan teman-teman untuk menggunakan kipas. Ya, saya menggunakan kipas. Sebentar saya ambilkan kipasnya. Ya, ini ya kipasnya. Jadi saat bermain game Mobile Legends, kalau misalnya kalian berada di suhu atau tempat yang daerahnya itu kurang sejuk, kalian wajib menggunakan kipas. Saat menggunakan kipas ini, suhu HP akan benar-benar terjaga dan itu kerasa banget. Jadi performanya itu jauh lebih stabil dan baterainya terasa sedikit lebih irit.
Ya, kalau dari awal sih saya sarankan langsung pakai kipas aja. Saya nggak tahu ya performa Snapdragon 855 di sini. Menurut saya tidak begitu jauh peningkatannya dengan Google Pixel 3 XL yang pernah saya pakai. Jadi sama-sama butuh kipas juga. Padahal harusnya ya Snapdragon 855 ini lebih efisien karena ya ini lebih baru. Tapi saya berpikir gini. Kasusnya itu sama ketika saya menggunakan Pixel 3 dan 3 XL. Di Pixel 3 itu menggunakan Snapdragon 845 sama dengan Pixel 3 XL yang juga sama-sama menggunakan Snapdragon 845. Tetapi performanya bisa begitu berbeda ya. Di Pixel 3 XL itu untuk bermain Mobile Legends dengan settingan maksimal di Pixel 3 XL juga bisa mendapatkan grafik ultra. Dia jauh lebih stabil dan suhunya nggak cepat naik. Kemungkinan besar itu adalah faktor dari bodi ponselnya. Semakin compact HP, biasanya ruang dari sirkulasi udara di dalamnya akan semakin sempit. Maka di Pixel 3 XL ya, meskipun sama-sama Snapdragon 845 sama dengan Pixel 3, saya ngerasa di Pixel 3 XL jauh lebih enak buat bermain game. Nah, itu kemungkinan juga berlaku di Pixel 4 ini. Nah, kemungkinan kalau kalian misalnya pengen ngejar gaming tapi pengen juga HP Google Pixel, saya sarankan sih langsung ke Google Pixel 4 XL. Atau misalnya budgetnya lebih, bisa ke Pixel 4a. Kalau 4a memang bukan flagship ya, tapi saya rasa untuk chipset Snapdragon 730 itu masih cukup mumpuni, mengingat skor Antutunya juga cukup tinggi lah ya. Nah, itu tips buat kalian yang pengen atau penasaran gimana sih performa gaming di Google Pixel 4 ini. Ya kayak gitulah ya. Jadi saya ngerasa nggak ada bedanya misalnya kalian bandingkan nih Pixel 3 XL dengan Pixel 4 ini. Saya lebih merekomendasikan Pixel 3 XL untuk khusus kalian misalnya pengen Google Pixel tapi pengen main game juga. Karena saya ngerasa udah pakai dua-duanya dengan unit yang menurut saya nggak jauh berbeda ya kondisinya. Ya sama-sama masih cukup bagus lah. Masih stabil di Pixel 3 XL. Oke, berikutnya adalah performa kameranya nih. Nah, untuk performa kamera saya bisa acungi jempol dan saya ngerasa sangat puas banget ya dengan Pixel 4 ini. Peningkatannya menurut saya cukup terasa di antara Google Pixel 3, 3a dan juga Pixel 3 XL yang udah pernah saya pakai. Dari semua itu saya ngerasa memang di Pixel 4 ini paling cepat processingnya. Terus gambarnya juga ada peningkatan ya ketajamannya meskipun masih sama-sama menggunakan IMX363 ya kalau nggak salah, silahkan dikoreksi. Jadi sensornya masih sama, tetapi mungkin karena chipsetnya yang sudah ada peningkatan, di sini performa untuk kameranya jauh lebih baik dan gambarnya juga menurut saya jauh lebih oke, terutama di bagian video. Nah, jadi misalnya kalian pengen buat Instastory, di sini juga lebih enak aja, lebih cepat processingnya. Ya lebih kerasa aja lah peningkatannya tuh dari beberapa seri sebelumnya. Nah, ini permasalahan baru lagi nih yang ditanyakan juga. Pixel 3a, Pixel 3 dan 3 XL yang sudah pernah saya coba masih mengalami bug di video call ya, video call WA. Nah, video call WA ini di Pixel 3a, 3 dan 3 XL itu pasti burem kalau cahayanya minim. Bahkan kalau misalnya cukup cahaya itu gambarnya agak sharpening banget ya, jadi agak kasar gitu di mukanya si penelpon ya, si pengguna Pixel 3, 3a dan 3 XL. Nah, di Pixel 4 ini menurut saya sudah ada perbaikan, memang bukan yang terbaik sih, masih agak gimana gitu ya, jauh lah kalau dibandingkan dengan beberapa HP mid-range di Android ya, yang sudah beredar resmi di pasaran Indonesia. Menurut saya ini tidak lebih baik dari HP mid-range untuk video call WA-nya. Tetapi ini tidak seburuk di Pixel 3a, Pixel 3 dan Pixel 3 XL. Itu aja lah gambarannya. Lalu berikutnya Instastory nih. Nah, Instastory di sini menurut saya ada peningkatan juga sih. Ya rasanya aja ya, tapi kalau misalnya diperhatikan lebih detail lagi ya mungkin nggak beda jauh dengan Pixel 3, 3a, 3 XL, dan Pixel 4 ini. Saya rasa untuk Instastory di Google Pixel ini memang di Android menurut saya di kelasnya ya lebih oke daripada Android lainnya. Saya rasa sih begitu, karena
setiap saya bikin instastory kayak gini di Pixel 4 ini beberapa kali selalu ada yang nanya, "Bang, itu pakai HP apa? Pakai HP apa?" Bahkan user iPhone, "Bang, itu instastory-nya pakai iPhone berapa?" Ada yang nanya kayak gitu, padahal ini pakai Google Pixel 4. Ya, sebagian memang butuh pencahayaan dan kondisi tertentu ya. Saya pernah kok ngerekam pakai Google Pixel 4 dan diupload ke instastory yang gambarnya nggak begitu bagus. Itu mungkin karena cahayanya kurang dan memang tampak noise yang cukup banyak lah. Jadi ya pinter-pinternya kita aja lah ya buat mengantisipasi hal tersebut. Berikutnya adalah performa Face ID nih. Face ID-nya menurut saya oke banget ya. Jadi akurat, cepet, dan kalau kalian misalnya malam hari itu nggak perlu khawatir buat nyari tempat yang terang. Di Pixel 4 ini sudah menggunakan sensor di sini ya yang cukup banyak. Jadi sensornya itu bukan hanya dari kamera aja, tetapi menggunakan infrared ya kalau nggak salah. Pakai scan 3D lah intinya. Jadi kalau misalnya, nah ini sebelah sini ya kelihatan ya. Ada lasernya, ada dua di sini, ada dua laser untuk mengidentifikasi si pemilik HP. Dan saya udah berkali-kali hampir tidak pernah gagal untuk buka kunci menggunakan Face ID ini. Sangat cepat sih menurut saya, cepat dan akurat. Nah, berikutnya adalah speaker nih. Nah, ini jadi juara juga nih di sini. Mari kita cek NCS musik. Speakernya sih menurut saya kalau dibanding dengan Pixel 4a ini ya, yang lagi buat ngerekam ini Pixel 4a, suaranya hampir mirip. Dan menurut saya ini speaker HP, dari sekian HP yang pernah saya coba, limbah Jepang ini yang terbaik. Oke, cukup ya. Speakernya stereo atas bawah dan performanya mantep banget. Udah itu aja lah, singkat aja. Lalu kekurangannya nih, satu hal yang menurut saya menjadi PR penting, dan ini penting ya buat kalian catat, yaitu performa dari Snapdragon 855. Saya pernah pakai Snapdragon 855 itu 2 kali berarti ya. Di HP ini sama Xperia One, ya Xperia 1 lah ya. Di Xperia 1 saya ngerasa juga Snapdragon 855 itu saya kira awalnya ya waktu belum pakai akan lebih wah dan lebih ngebut serta lebih adem daripada 845. Tapi setelah mencoba di Xperia One nyatanya nggak sebegitunya ya. Saya bermain Mobile Legends ya 2-3 kali bermain juga cepat panas juga. Terus di sini saya menemukan lagi kasusnya sama. Nah, buat kalian yang user Pixel 4 XL, apakah mengalami hal tersebut? Soalnya gini, seperti yang saya sampaikan di awal ya, di Pixel 3 845 dengan Pixel 3 XL Snapdragon 845 juga itu berbeda. Dari dua HP itu yang sama-sama Snapdragon 845 tuh rasanya berbeda buat main game. Nah, ini apakah di Pixel 4 dan Pixel 4 XL kasusnya sama seperti Pixel 3 dan 3 XL? Nah, buat kalian sampaikan nih, saya juga ingin tahu. Siapa tahu di Pixel 4 XL mungkin jauh lebih oke performanya. Jadi saya ngerasa chipset Snapdragon 855 itu terlalu powerful dan kurang bisa dijinakkan di Pixel 4 ini. Ya memang sih kalau buat jepret-jepret di foto-foto kayak gini ya, itu jadi sangat overkill banget karena hampir nggak ada lag lah buat Google kameranya ya. Padahal kalau di HP-HP lain ya yang pasang Gcam kayak gitu, itu kan butuh processing yang cukup lama. Nah kalau ini enggak, jadi memang peran chipsetnya gitu, yaitu konsekuensi ya. Chipset yang ngebut dia akan lebih cepat hangat, ya konsekuensinya ke baterai juga. Itulah performa Snapdragon 855 di Pixel 4 yang saya rasakan. Menurut saya seperti itu. Jadi agak cepat panas, terus buat main game menurut saya bisa dapat settingan rata kanan, cuman ketika dimainkan ya kurang maksimal aja. Sisanya sih ya untuk multitasking itu udah ya overkill lah, buat multitasking harian udah enak banget. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Oh ya, catatan nih buat kalian yang mau beli HP ini Pixel 4 ini juga rencana mau saya jual dalam waktu dekat. Kalau kalian berminat silahkan DM ke Instagram saya @arikurnia13, monggo.
silakan ditawar-tawar. Yang jelas akan saya jual di bawah harga pasaran ya, karena sudah saya pakai dan saya udah puas aja pakainya. Jadi saya bonus konten lah ibaratnya gitu. Untuk unit ini ya kalian udah tahu lah, udah sering saya buat videonya. Ini sangat-sangat normal. Ini unit dari HP ku Semarang. Garansi IMEI-nya juga lifetime, seumur hidup. Misalnya ada apa-apa bisa saya bantu ya, sesekali lah. Nggak selamanya kalian misalnya ada permasalahan sini selalu saya bantu, nggak. Karena saya juga mengalami kesibukan yang lainnya. Ya sebisanya lah. Intinya sampai saat ini sinyalnya masih full. Jadi saya udah beli beberapa HP di HP ku Semarang ya. Sampai saat ini belum ada yang kena blokir sih sejauh ini. Untuk di Bistore juga sama. Sejauh ini ya, saya belum tahu kedepannya nanti ya. Mungkin ada yang kena atau enggak. Ya semoga aja enggak lah. Mungkin itu aja teman-teman, informasinya cukup banyak. Memang bisa jadi pertimbangan kalian buat meminang HP ini atau enggak. Atau kalian bisa beralih ke HP-HP resmi aja lah. Jadi nyari amannya aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.